Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Udah sarapan? Belum? Sama dong, saya juga belum. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas siapa? Nah, tolong nak, pimpin doa. Jadi Sukri apa siapa nih? Sukri aja ya, monggo Mas Sukri, monggo. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu, ini siapa yang nggak hadir hari ini? Nihil ya? Alhamdulillah, luar biasa. Nihil semua. Nah, sekarang coba dicek dulu seragamnya udah rapi apa belum, dilihat bukunya udah siap apa belum, alat tulisnya sudah disiapkan. Kalau belum, coba diambil dulu, tas-tasnya disingkirin dulu biar tidak mengganggu. Nah, Mas Sukri coba geser Mas. Dipindah Nang, tolong tasnya punya temannya. Oke. Sudah? Nah, sekarang sebelum kita, loh, mati lampu apa ya? Kok mati? Masya Allah, luar biasa ya, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita ingat dulu apa yang menjadi keyakinan kelas kita pada hari ini ya, yang biasanya sudah sering disampaikan waktu pembelajaran, cuman kita ingat lagi. Yang pertama ada berpikiran terbuka dan saling menghormati, berbicara yang baik dan santun, berpendapat setelah dipersilakan, saling menghargai, saling menyayangi dan berlaku sopan. Gadget digunakan untuk pembelajaran, kemudian mengikuti pembelajaran dengan perasaan gembira dan aktif, menjaga kebersihan dan kerapian kelas maupun diri sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau nambahin apa enggak nih? Kira-kira? Tambah lagi Bu, kurang keyakinannya? Enggak? Cukup? Cukup. Oke, coba digeser Mas. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mau mindfulness dulu. Menenangkan diri dan memfokuskan diri. Nah, sekarang coba semua berdiri peserta. Oke. Kemudian sikap sempurna. Nah, sikap sempurna, pejamkan matanya masing-masing. Kemudian perlahan-lahan arahkan tangan ke posisi seperti memeluk diri sendiri. Sambil fokus mendengarkan alunan musik. Mejam matanya, ya. Kemudian hirup udara di sekitarmu perlahan-lahan, pelan, kemudian hembuskan. Lakukan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Bayangkan hal apa saja yang membuatmu bahagia hari ini. Kemudian dengarkan hal positif berikut ini. Terima kasih sudah menjadi hebat.
Terima kasih karena bertahan di hidup yang sulit. Terima kasih karena kamu ada di dunia ini. Sadari bahwa kalian adalah orang-orang yang berharga. Kemudian hirup lagi udara. Perlahan-lahan keluarkan. Perlahan-lahan juga. Sekarang turunkan tangan, buka mata perlahan. Oke, sembari tersenyum memandang apapun yang ada di depan kalian. Boleh mandang temennya, boleh mandang siapapun. Oke, sudah rileks? Belum? Sudah, silakan duduk kembali. Alhamdulillah sudah hidup ya. Saya mau setting ininya dulu. Nah, tunggu sebentar. Oke, selanjutnya sambil menunggu ininya menampakkan dirinya ya. Coba angkat tangannya dulu. Turunkan. Angkat lagi. Terus nanti turunkan bilang ha, tapi nggak usah besar banget ya. Kesian teman di sebelahnya. Angkat lagi, sudah. 1, 2, 3, ha. Oke, sekali lagi angkat. Turunkan 1, 2, 3, ha. Oke, nah sekarang kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Sebelum kita mulai belajar, ini ada pengantar terkait materi yang mau kita pelajari hari ini. Kita tebak gambar. Waduh, nggak kelihatan pula ini gambarnya ya. Bisa dikecilin nggak nih? Oke, kira-kira aja ini gambar apa nih? Mata. A-nya dicoret, sebelahnya E. Itu gambar motor. Sebelahnya gambar apa? Tengkorak. Oh, fosil. Nah, coba disusun menjadi kata apa tuh? Meteor. Apalagi? Apa? Metamorfosis. Oke, geser Mas. Masuk rinya. Lanjut. Nah, ini apa gambarnya? Oke, coba disusun jadi kata apa? Ulat bulu. Lanjut Mas. Nah, yang ini terakhir. Apa nih, gambar apa? Jadi kata apa tuh? Kepompong. Oke, pinter berarti ya nyusun gambar. Waduh, mati lagi. Luar biasa. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan ke kalian. Masih ingat kalau yang tergolong hewan mamalia itu hewan apa? Hewan yang menyusui. Contohnya apa? Sapi. Kenapa lah harus ke sapi langsung ya? Kucing, kambing. Oke. Nah, yang proses perkembangbiakannya gimana nih kalau sapi? Melahirkan, beranak, boleh. Kemudian kalau apes, hewan apa kalau apes itu? Unggas. Oke, contohnya ayam. Oke, ayam bebek. Soang boleh. Berkembang biaknya pakai apa? Bertelur. Kalau reptil? Ular. Oke, nah cara berkembang biaknya gimana? Bertelur, tapi lebih tepatnya bertelur melahirkan. Kenapa dibilang bertelur melahirkan? Karena ada yang bertelur iya, melahirkannya di dalam telur, bahasanya gitu. Makanya kalau kita lihat telur cicak,
itu nggak pernah ketemu ada telur cicak yang ada kuning telur sama putih telur di dalamnya, nggak pernah kan? Selalu setiap kalau dipecahin pasti langsung dalam bentuk anakan cicak gitu. Nah kemudian gimana kalau kupu-kupu? Dari apa? Dari ulat, langsung keluar ulat gitu dari kupu-kupu? Enggak, dari apa dulu? Telur, kemudian ulat bulu, kemudian kepompong, selanjutnya kupu-kupu. Oke, berarti udah mulai terarah ini. Jadi kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Perkembangan, pertumbuhan apa? Hewan, tapi lebih spesifiknya adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan-hewan tertentu. Nah, sebagai awal saya mau menyampaikan tujuan pembelajarannya nih. Jadi tujuan pembelajarannya ya nggak apa-apa, nggak usah fokus ke situ ya, dengerin saya aja. Yang pertama mendeskripsikan proses pertumbuhan dan perkembangan hewan tertentu serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Faktor apa saja yang mempengaruhi kok mereka bisa berkembang biak. Kemudian memahami perbedaan proses pertumbuhan dan perkembangan hewan tertentu melalui analisis hasil studi literatur. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian sebagai fokus penilaian itu ada penilaian pengetahuan. Pengetahuan kamu dinilai, keterampilan kalian dalam proses belajar, keaktifannya kalian selama proses belajar, dan sikap. Ya, jadi ada 4 proses penilaian. Kemudian fokus materinya pada hari ini, enggak muncul ya. Fokus materinya itu istilah dan proses pertumbuhan serta perkembangan pada hewan tertentu, sama apa saja yang menjadi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Gitu ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah sekarang boleh dibantu Mas Anggit? Ini kenapa nggak muncul ya? Di apa? Oh, colok cabut. Oh ya, maaf ya. Saya rada gaptek nih yang bagian ini. Masih sama, Mas? Gimana ya? Oke, sambil nunggu nggak apa-apa. Sekarang coba, tadi LKPD udah dikasih ya. Nah, coba diperhatikan gambar yang ada di LKPD-nya. Gambar yang pertama, yang kuning-kuning itu gambar apalah kira-kira? Cacing. Nama cacingnya cacing apa? Planaria. Oke, ini pelajaran kelas 10 ya. Kalau yang kedua kupu-kupu tahu? Kemudian ada katak, ada kecoa sama nyamuk. Nah, dari kelima hewan ini, saya rasa kalian sudah memahami pikirlah tentang bagaimana mereka berkembang biak, ya kan? Kalau planaria tahu nggak gimana cara tumbuh kembangnya? Bertelur. Apa? Membelah diri. Oke, prosesnya gimana tahu nggak? Enggak, belum tahu ya. Berarti itu menjadi masalah buat kita. Yang kedua kupu-kupu, tadi udah nyebutin telur, ulat bulu, kepompong, jadi kupu-kupu. Tapi proses detailnya udah paham atau belum? Belum. Dia tergolong perkembangbiakan apa gitu. Udah tahu apa belum? Belum ya. Nah, kalau katak bertelur, prosesnya paham nggak? Paham nggak, Mbak Grelis? Belum ya? Oke, kalau kecoa? Belum juga. Pahamnya kecoanya terbang aja gitu ya, suka hinggap di mana-mana. Kalau nyamuk? Bertelur, sudah jadi telur jadi apa?
Jentik-jentik. Habis itu? Nyamuk. Kemudian yang mempengaruhi mereka bisa bertelur jadi jentik-jentik dan nyamuk, tahu nggak faktornya? Apa? Air. Kalau nggak ada air nggak bertelur. Oke. Nah ya, berarti ini akan kita jawab secara detail pada proses pembelajaran yang akan kita lakukan sebentar lagi, gitu ya. Karena tidak semua hal bisa langsung dipahami, gitu. Sekarang ini udah di kelompoknya masing-masing ya. Nah, untuk menjawab permasalahan yang sudah kita jabarkan sama-sama terkait pertumbuhan dan perkembangan si hewan-hewan ini, maka tugas kalian pada hari ini adalah menyelesaikan LKPD yang sudah saya berikan ke kalian. Kemudian membuat satu karya yang nanti akan kalian kerjakan. Karyanya itu nempel-nempel dan membuat atau menjelaskan siklus hewan yang kalian pilih nanti, gitu ya. Nah, sekarang maju perwakilan satu-satu dulu ke depan. Kita pilih amplop. Amplopnya nggak ada namanya nih ya. Jadi hewan apa yang kalian ambil akan menjadi nama kelompoknya kalian. Dan nomor yang tertera di sini adalah nomor yang akan digunakan oleh kalian untuk maju ke depan jawab soal LKPD yang nomor berapa. Paham ya? Jadi kalau misal dapatnya amplop 1 berarti nanti jawab pertanyaan nomor 1 gitu ya. Kalau 2, 2, 3, 3 gitu. Oke, perwakilannya maju ke depan, silakan. Nanti dulu, belum. Bareng lah. Di tengah aja biar kelihatan kita sama teman yang lain. Nanti dikira nepotisme saya. Nih, saya acak dulu ya. Monggo. Diambil. Oke. Silakan dibuka amplopnya. Jeng jeng, dapatnya apa nih? Katak, berarti ini kelompok katak. Ini kelompok kecoa. Yang ini kelompok kupu-kupu. Cantik banget. Yang ini kelompok nyamuk. Biasa jadi ini ya, tambah nyamuk. Ini kelompok cacing. Oke. Nah, coba diperhatikan lagi petunjuk pengerjaannya. Jadi silakan baca wacana yang ada di LKPD, kemudian kamu diskusikan bersama apa yang menjadi jawaban di LKPD-nya, semua diisi ya. Tapi yang maju ke depan itu per soalnya aja. Selanjutnya, kerjakan juga karyanya, petunjuknya ada di nomor 6. Gunakan buku, bukunya dimanfaatkan, HP-nya juga dimanfaatkan untuk mencari jawaban. Saya kasih waktu ini jam 9, sekitar 20 menit untuk menyelesaikan tugas. Dimulai dari sekarang, silakan. Ya, oh ininya ya, nempelnya gimana ya? Iya. Silakan, boleh muter-muter, mau muter-muter monggo. Bagi tugas ya, ada yang mengerjakan, ada yang nempel-nempel. Dijelaskan ya itunya. Itu terakhir nggak sih? Oh iya ya. Gabung sini, boleh yang ini gabung, yang ini cewek-cewek kesini gitu. Ya, cari dulu. Udah ketemu? HP-nya dipakai. Dicari dulu. Ini namanya apa tadi? Cacing? Planaria. Nah, dicari siklus hidup cacing planaria. Oh, udah ketemu toh? Belum? Apanya, Bu? Ininya. Contoh di internetnya. Gimana? Sudah mulai kesulitan? Ini nanti Nih,
Iya, dijelasin. Jadi ini kan ditempel. Ya, terserah mau melingkar, mau lurus. Nanti dijelasin, kasih keterangan ini apa namanya. Ya, bagi tugas, ada yang nulis ini, ada yang ini. Yuk, Dandi yuk. Udah ketemu ininya? Di internetnya? Belum. Cari dulu siklusnya, baru bisa nempel ini gimana bentuknya. Bagi tugas ada yang nulis, ada yang ini, biar nggak lama. Nah, kok bisa jadi kupu-kupu? Iya, pertanyaan itu. Nah, ini lah tuh. Benar. Sambil ditulis. Bagi tugas. Udah ketemu? Oke. Sudah ada kesulitan belum? Belum. Kodok ini nomor berapa? Amplopnya nomor 2. Jadi nanti jawab pertanyaan yang nomor 2. Ibu ini suruh jelasin prosesnya. Jelasin, nanti ada yang maju ke depan, perwakilan aja 2 orang. Jadi 1 orang ada yang jelasin LKPD-nya, ada yang jelasin yang ini, gitu ya. Agak cepat ya, 20 menit. Proses kontrak. Keceplosan. Betul. Kaki. Iya. Kata kemudian. Oke. Iya. Sama penjelasannya juga. Ya. Non? Benar. Ini kesimpulan di sini nulisnya. Jadi kalau misal ini kan telur, ulat ini kamu jelasin selain namanya ininya dikasih keterangan apa? Penjelasannya itu. Nanti perwakilan ke depan 2 orang maju. Itu ya buat jelasin ini sama soalnya. Kupu-kupu amplop nomor berapa? 3. Nah, berarti nomor 3 LKPD-nya yang ini berarti jawabnya. Ya. Yang ini udah ketemu? Ya, nah jadi kasih keterangan, misal ini apa namanya, ini apa, itu apa, ini juga. Terus dikasih penjelasan, di sebelahnya boleh, apa di belakang. Nanti ada perwakilan yang ke depan, 2 orang maju, gitu ya. Amplopnya nomor berapa? Berarti jawab pertanyaan nomor 5. Pas majunya. Tapi isi semua tetap ya. Ya? Buku apa semuanya? Semua. Ini disebutin aja, nggak usah dijelasin. Iya. Ya, boleh. Mana? Nah, iya pinter ya siklusnya. Buat siklus kasih nama ini apa? Hasil metamorfosis bersama. Terus kasih siklusnya, tanda panahnya, kasih keterangan namanya ini apa. Ya. Kemudian bawahnya dijelasin. Oh, ada jelasin juga. Iya, nanti temennya baca apa kalau nggak dijelasin? Penjelasannya misal kecoa bertelur ini bawahnya apa gitu. Oke? Oke. Ada kesulitan belum? Jelasinnya amplopnya dapat nomor berapa? Perwakilan. 2 orang aja perwakilan, boleh. Nomornya nomor berapa? 1. Berarti nanti jelasin yang nomor 1 plus yang ini. Gitu. Ini kan siklusnya, sebutin. Ini namanya apa? Proses apa? Proses fragmentasi planaria misal. Terus dijelasin planaria dia membelah diri. Nah, ini tulisan penjelasannya kan ada. Sebutin. Gitu. Siapa nanti yang maju ke depan? Yukri. Iyalah. Itu semua dijawab LKPD-nya.
langsung. Gimana? Mas Dandi bantu apa nih? Oh, nulis. Oke. Jadi sebetulnya bisa boleh. Apa Rara tahu? Butuh spidol nggak? Nggak, kayak gitu aja. Ini buku apa sih? Nanti Sukri yang maju. Oh, kayaknya ini ya, suka banget yang maju-maju ke depan ya. Nah, ini nih materinya yang sama. Kamu kan tentang cacing, berarti nanti bahasanya masalah yang ini nih. Ya. Sama siapa lagi temannya? Oh, jadi maksudnya ini biar sama laki-laki perempuan gitu. Siapa namamu, Nang? Eko. Ada yang mulai bingung? Enggak? Bisa ya? Oke. Ibu ini pengertian. Enggak usah, ini itunya aja. Sebutin aja. Disebutin apa? Faktor dalamnya, faktor luarnya apa? Berkontribusi temannya. Jadi itu biar atau mau tambahan ininya? Ada yang perlu temen LKPD-nya lagi? Ada yang butuh lagi nggak? Jadi biar nggak sendiri. Ada yang butuh? Nah, alhamdulillah katanya. Nah, habis. Nah, nih, nggak apa-apa lah. Udah ketulis satu. Hormon. Iya. Masih sih. Gen bentuk.
Tunggu. Nggak dijelasin nggak apa-apa itunya. Cuman Disebutin aja. Tadi dapat nggak satu lagi LKPD? Nggak ya? Kurang berarti. Sama-sama kalau ada HP-nya ya dipakai buat nyari, jadi cepat ketemu. Udah langsung ada yang bantuin di sini, jadi keroyokan gitu loh. Jadi nggak lama, ada yang bantu nulis di sini, ada yang di sini gitu. Jadi nggak apa namanya sendiri banget. Yang ke depan siapa nanti? Belum tahu. Oke. Gabung sini. Jangan jadi nggak sendirian temennya. Gabung sini, tuh. Nang, gabung sini. Jadi jangan jauh-jauhan. Nanti kalau mau jelasin baru pindah lagi. Nah, jangan kayak apa namanya temen jauh banget gitu. Nah, satunya bantuin cari yang ini. Jawabannya kalau udah ketemu jadi kan tinggal salin. Tuh, kenapa diem banget? Ini boleh dipindahkan nggak, Pak? Kenapa? Nggak apa-apa, iya pindahin sini, nggak apa-apa. Ayo, waktunya terus berjalan ini. Bagi tugas biar nggak terlalu lama. Apa? Yang nomor 3. Iya, sebutin aja. Oh, seperti itu. Nggak usah dijelasin, nggak usah. Iya. Iya, betul, boleh. Yang lain kalau misal itu sambil dicatat jawabannya di buku gitu ya. Jadi biar kelihatan tetap bergerak gitu. Dekat sini nggak apa-apa. Jadi biar kelihatan sama-samanya. Agak cepat ya. Ini kok dijelasin semua kan telurnya. Benar ya. Silakan. Ini gabung sini dulu. Siapa? Anak gadis. Gabung sini nah. Jadi biar teman satunya ada temennya. Kenapa? Suruh megang bukunya, megang janji. Katanya pegang. Meganginya gimana? Nur.
Cuman karena Ngawur. Udah ketemu semua jawabannya. Iya. Kenapa nggak bagi tugas ini bantuin jawaban ini? Ah. Nggak apa-apa berisik, nggak apa-apa. Berisik belajar nggak apa-apa. Iya. Mau agak besar juga nggak apa-apa suaranya. Paling santai. Masuk menang. Oh ya, dia yang jelasin ya. Oh, dia nggak mau capek nempel-nempel ya Mas ya. Aku yang ngomong aja gitu. Nggak mau capek. Sepuluh menit lagi. 10 menit lagi untuk diskusi. Nanti perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Itu nggak usah dijelasin, Duk, tulis aja langsung. Itu yang nomor berapa? Nomor, oh udah ya. Iya benar. Nggak ketemu? Ini udah ada nih. Ini faktor dalam. Iya. Ini faktor luar ini. Makanan, dalam. Kalau ini dalam, Nang. Nah ini luar. Makanan itu kan datangnya dari tubuhnya sendiri kah? Mudah nggak? Nah ya. Iya. Nah tuh. Nyarinya di mana kok bingung? Coba mana? Iya benar. Jadi kalau ini sama ini dia dari dalam, karena kan yang menghasilkan hormon sama gen itu kan dalam tubuh. Kalau luar ini apakah tubuhnya menghasilkan makanan kan tidak. Jadi bingung, kan bukan pohon singkong. Suhu berarti faktor luar apa dalam? Kalau kamu kepanasan disebabkan kenapa? Luar berarti kan oksigen ya luar. Terus apa lagi? Suhu udara. Ini apa nih? Aktivitas tubuh. Luar apa dalam tuh? Luar ya. Lanjut, sudah di sini. Tinggal kesimpulan tuh berarti. 5 menit lagi. Non, ya, nah, mulai bingung. Mulai. Oke, ya, benar. Benar. Yang ini juga udah. Tinggal ini ya, berarti. Ini udah. Oh ya, ringkas ya. Ketawa. Yang ini. Gimana? 1, 2, 3. Satu lagi berarti ya. Ini 6 itu ini. Petunjuk ini. Iya. Kalau yang ini simpulkan seluruh ini. Apa yang bisa kamu simpulkan?
Berarti pertumbuhan dan perkembangan pada hewan-hewan tertentu itu ada yang fragmen, apa namanya? Seksual aseksual, ada yang metamorfosis gitu. Terus metamorfosis ini ada yang nah itu hasilnya ya disimpulin gitu. Aneh-aneh aja kamu nih. Sudah? Oke, berarti tinggal tunggu temennya ya. Yang maju siapa ini nanti? Sama? Sama Eka berdua. Nanti kan ada yang jelasin ini, ada yang jelasin ini juga. Kalau ada yang nanya, jawab. Tapi temannya bantuin juga jawab. Tapi semua maju. Enggak, perwakilan aja. Betul. Mbak Ilin sama siapa Mbak? Eka Mila berdua. Ini nanti yang mau maju siapa? Mas Angger? Sama siapa? Sama? Rembukan dulu, monggo. Yang Eka mau diganti sama Mila. Oh, mau Mila, boleh. Kenapa? Nggak pede atau gimana? Ya karena Eka udah nyatet. Oh iya, bagi tugas berarti ya? Jadi sama. Kau balik. Aku Ayu sama Mela. Sama Melan. Agak dapat. Udah? Belum? Jadi siapa yang mau ini? Si nyamuk? Dandi? Siapa? Cukup nulis saja. Jadi siapa temannya nih? Citra sama Sela. Siva kok Sela. Siva sama Citra. Oke. Yang ini siapa nanti temennya? Sukri sama Eko. Oke, masuk Pak Eko. Nah, jangan. Dari bentuknya lain. Oke, sudah habis waktunya. Sekarang tugasnya kalian perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan menjelaskan apa yang sudah didiskusikan selama di dalam kelompoknya tadi, bersama menjelaskan tentang hasil karya yang sudah kalian kerjakan bersama teman-teman dalam satu kelompoknya ya. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Stop dulu, stop. Tarik napas. Keluarkan. Tarik napas. Keluarkan. Oke. Sudah siap? Siap. Saya manggilnya acak ya, perwakilannya. Kelompok kupu-kupu. Silakan maju ke depan. Kalau belum siap mungkin yang lain. Enggak, siap. Udah, boleh. Dipakai nih. Biar kedengeran.
Silakan kelompok kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu siklus kupu-kupu. Penjelasan dulu siklus, tunjukin gambar ya. Nah, jadi di sini ada gambar tentang siklus kupu-kupu. Agak besar suaranya, Mbak. Agak besar lagi suaranya. Yang pertama ada telur. Telur itu berarti tahap pertama kupu-kupu berbentuk oval, bulat atau silinder. Telur kupu-kupu menempel di sebuah daun dengan zat perekat yang dikeluarkan induknya. Telur kupu-kupu membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk menetas. Terus setelah menjadi telur, masuk ke tahap yang kedua, yaitu larva atau ulat. Di sini ada gambar ulat. Penjelasannya adalah setelah menetas, telur berubah menjadi ulat. Ulat akan makan dedaunan selama berhari-hari. Lama-kelamaan ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan. Setelah berhenti makan, ulat berubah menjadi kepompong. Di sini penjelasannya adalah pupa atau kepompong. Setelah 15-20 hari, ulat mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, kupu-kupu mengalami transformasi atau metamorfosis. Selanjutnya, setelah menjadi kepompong, ia akan menjadi kupu-kupu. Di sini penjelasannya imago atau kupu-kupu. Kupu-kupu akan dewasa atau muncul dari kepompong dengan sayap lembut terlipat di sekeliling tubuhnya. Kupu-kupu akan memompa darah ke sayapnya dan mulai terbang. Baik, secara umum hewan-hewan tersebut di atas mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor luar eksternal dan faktor dalam internal. Faktor dalamnya yaitu gen dan hormon, faktor luar makanan, air, aktivitas tubuh, suhu dan oksigen. Oke, nah dari penjelasan kelompok kupu-kupu, coba dilihat, dianalisis punyanya kalian, jawabannya di LKPD-nya udah benar atau belum? Udah sama? Dengan jawaban temannya yang di depan. Ada yang beda nggak? Nggak, sama semua? Oke, kalau sama semua, sekarang terhadap penjelasan siklus hidupnya kupu-kupu, ada pertanyaan atau tidak? Silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Baik, Bu. Nah, silakan, Mbak. Saya ingin bertanya, dalam metamorfosis kupu-kupu itu dari telur menjadi Ulat. sempurna, itu biasanya butuh berapa lama? Sebulan. 1 bulan. Ya. 1 bulan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya yang tanya. Kupu-kupu ini siklus hidupnya disebut dengan Siklus hidup sempurna. siklus hidup sempurna, ya. Apa nama istilah biologinya? Metamorfosis. Metamorfosis Sempurna. sempurna. Kalau istilah biologinya apa metamorfosis sempurna? Holometabola. Holometabola. Diingat ya, berarti kupu-kupu ini tergolong metamorfosis sempurna. Dan istilah biologinya disebut dengan holometabola. Terus berapa sih tahap siklusnya, ada berapa? 4. Ada 4 tahap ya, berarti ciri khasnya ada 4 tahap di metamorfosis sempurna. Beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok kupu-kupu. Silakan kembali ke tempatnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya, atau ada yang mau menawarkan diri nih, maju duluan. Bu, saya Bu, nggak tahan lagi, mau ke depan nih. Ada nggak? Panggil aja. Oh, udah maju tuh, udah nawarin diri malah ada. Monggo Mbak, kelompok kecoa ya.
Ya, Mbak Ilin sama Mbak Mila, silakan dipresentasikan. Ini dipasang dulu. Agak besar ya suaranya biar kedengaran temennya yang di belakang. Oh ya, boleh. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke tengah nggak apa-apa, maju lagi ke depan kecoa. Ke depan lagi nggak apa-apa, biar kelihatan. Akan mempresentasikan tentang fase metabolisme kecoa. Kurang keras tuh, kata temannya, kurang keras suaranya. Jangan malu-malu. Gemeter udah. Di sini kami akan menjelaskan tentang metamorfosis kecoa. Di sini ada kecoa dewasa bertelur. Nah, temennya nggak kelihatan tuh yang sebelah sana tuh. Tuh. Kecoa dewasa bertelur. Nama lain dari telur adalah otella. Telur kecoa berbentuk lonjong dan berwarna coklat. Telur-telur tersebut dibungkus dalam selaput otella yang berbentuk seperti kantong. Kecoa betina dapat menghasilkan 16-40 telur dalam kehidupannya. Kemudian telur menetas menjadi anak kecoa atau nimfa. Nimfa adalah telur kecoa akan menetas menjadi nimfa atau kecoa muda. Nimfa tidak memiliki sayap dan organ seksual yang belum berkembang. Nimfa akan mengalami pergantian kulit atau molting sebanyak 5-10 kali sebelum menjadi kecoa dewasa. Kemudian nimfa akan menjadi kecoa dewasa. Kecoa dewasa adalah nimfa akan berkembang dan tumbuh menjadi kecoa dewasa. Sayap-sayap nimfa kecoa akan menguat dan memiliki antena sehingga memungkinkan untuk terbang. Oke, lanjut boleh. Metamorfosis sempurna atau biasa disebut dengan holometabola merupakan metamorfosis yang dalam perkembangannya menuju dewasa mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda. Lalu ada juga metamorfosis tidak sempurna yang dalam istilah biologi disebut hemimetabola. Adalah metamorfosis yang hanya melalui tahap telur yang menetas menjadi nimfa, kemudian tahap berkembang menjadi imago atau dewasa. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Atau masih bingung, Bu? Masih bingung nih penjelasannya. Gimana? Kuat-kuat suaranya, Nduk. Tuh, penjelasan tentang siklus kecoanya kurang jelas kata temannya. Jelasin gambarnya aja kalau bingung sama tulisannya. Dari gambar aja coba dijelasin. Ayo, semangatin temannya. Lalu yang bertelur dalam jangka 1 bulan itu akan menetas menjadi anak kecoa. Lalu anak kecoa tersebut akan berubah menjadi dewasa. Oke, itu ringkasnya ya. Nah, sudah mengerti atau belum? Sudah. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Untuk jawabannya sudah sama semua atau belum? Ya. Sama. Ada yang beda nggak? Yang LKPD-nya coba dicek sama nggak dengan jawaban yang disampaikan temannya? Sama ya. Nah, sekarang saya yang tanya giliran. Temennya boleh bantu yang duduk. Kalau si kupu-kupu tadi itu tergolong metamorfosis sempurna, ini khusus kelompok ini nih. Kalau kecoa dia tergolong metamorfosis apa? Tidak sempurna. Hemimetabola. Ciri khasnya apa? Kenapa dia dibilang nggak sempurna? Karena melalui 3 tahap hidup. Oke. Kemudian apa lagi ciri khasnya? Kecil hingga dewasa bentuknya hampir serupa. Oke, kurang besar. Temennya mau dengar?
kecil hingga dewasa bentuknya hampir serupa. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau metamorfosis tidak sempurna itu ciri khasnya dia hanya melalui tiga siklus. Kemudian antara apa tadi? Waktu kecil dan dewasanya sama saja ciri khasnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kecoa. Silahkan duduk. Lanjut. Oh iya. Waalaikumsalam. Mana tadi mic-nya? Oh, udah dikembalikan. nggak mau pakai mic dia ya. Lanjut, cacing. Kelompok cacing. Siap-siap ini nanti katak sama nyamuk ya yang belum ya. Berantem nanti katak sama nyamuk nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fragmentasi pada cacing planaria. Bagian satu, planaria untuk membelah secara vertikal membentuk beberapa bagian. Bagian yang kedua, setiap bagian-bagian tersebut akan berkembang membentuk satu organisme utuh. Cacing planaria melakukan proses perkembangan biakan dengan cara aseksual, yaitu proses reproduksi yang dilakukan oleh planaria secara seksual. Mereka akan membelah diri secara transversal, di mana masing-masing belahan mengembangkan bagian yang hilang dan kemudian akan berkembang menjadi satu organisme yang utuh. 2. Berdasarkan studi literatur maka ditemukan bahwa katak Cukup nomor 1 aja. Saking semangatnya mau jelasin ya, sampai nomor 2 dibaca juga. Nah, sekarang ada yang mau dipertanyakan dari penjelasan temennya tadi mungkin? Ya boleh, silakan Mbak. Tuh yang ngejelasin kurang jelas. Orangnya apa penjelasannya nih yang nggak jelas nih? Penjelasannya coba pakai gambar aja jelasinnya gimana? Atau mungkin perwakilan temannya mau bantu? Nah, silakan. Di bagian pertama itu cacing planaria itu membelah diri. Nah, di bagian kedua Diangkat nak tinggi-tinggi. belahannya itu menjadi satu utuh organisme lagi. Jadi menjadi satu lagi, menjadi utuh. Setiap bagiannya. Masih kurang jelas? Udah. Oh, nah boleh silakan tuh. Jadi penasaran temannya nih. Pembelahannya Berapa minggu tuh ditanya berapa minggu membelahnya? Izin tidak membutuhkan waktu, langsung membelah. Nah, tidak membutuhkan waktu. Tuh, boleh tanya lagi yang penasaran? Tidak ada? Enggak. Kalau isi LKPD-nya sudah sama atau belum? Sudah. Jadi proses reproduksinya si cacing planaria yang dicontohkan temennya di depan ini tergolong reproduksi apa? Tidak sempurna, aseksual. Waduh. Kemudian, iya kan udah ada tuh di LKPD-nya, tinggal dibaca. Kemudian tadi temennya juga tanya berapa lama waktu si cacing planaria ini berkembang, ya betul kata Mbak Grelis. Bener ya? Nah, tidak membutuhkan waktu. Jadi kalau kondisi lingkungannya si cacing planaria ini tidak memungkinkan mereka untuk berkembang biak, maka mereka tidak akan berkembang biak. Kemudian satu lagi si cacing planaria ini kalau mereka menyadari diri mereka sendirian gitu,
saya satu-satunya nih ada di dunia ini, padahal dunianya yang mana gitu ya. Nah, mereka akan langsung bergegas meregenerasi tubuhnya biar ada temannya, biar ada penerus keturunannya, seperti itu. Membelahnya bisa membagi dua seperti ini, atau posisinya seperti yang ditunjukkan sama gambar teman-temannya, gitu. Ya, jadi kalau kepalanya dipotong muncul badan sama ekornya. Kalau badannya yang dipotong nanti muncul kepala sama ekornya. Kalau kata temannya, ya ada ilmu rawa rontek nih si planarianya ini ya. Nah, kemudian selain itu dia tempat hidupnya biasanya di tempat yang lembab dan tidak terlihat. Gitu. Ada pertanyaan lagi tidak? Tidak, sudah cukup jelas ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok cacing planaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo rebutan. Kodok atau nyamuk? Oh, langsung kodok. Iya. Jadi nyamuk yang terakhir ya. Silakan maju. Agak ke tengah dikit biar kelihatan temannya. Suaranya yang jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami perwakilan dari kelompok kata ingin menjelaskan tentang metamorfosis kata dan hasil diskusi kami. Di sini ada gambar metamorfosis kata. Jadi metamorfosis kata itu dimulai dari telur. Telur, di mana sel telur tersebut akan berubah menjadi zigot setelah terjadi pembuahan spermatozoid dan sel telur. Setelah itu katak betina akan mengeluarkan telurnya. Lalu telur akan segera menetas menjadi kecebong. Lalu proses selanjutnya itu adalah kecebong. Setelah telur menetas berubah menjadi kecebong, katak itu akan atau kecebong akan menampakkan wujudnya seperti ikan berukuran kecil. Sudah memiliki insang agar bisa bernapas dalam air. Lalu dalam beberapa minggu kecebong mulai mengembangkan paru-paru di dalam tubuhnya agar bisa bernapas ketika di darat. Dalam beberapa waktu kemudian, seiring berjalannya waktu, kecebong mulai menumbuhkan dua kaki belakang yang digunakan untuk melompat atau berenang. Terus, proses selanjutnya itu kecebong 4 kaki. Pada fase ini, kaki bagian depan kecebong mulai tumbuh. Ini ya, bisa dilihat. Tuh, diperhatiin. Jelas ya gambarnya ya? Proses selanjutnya itu katak muda, di mana pada fase ini katak masih berbentuk kecebong, namun dua kaki bagian depan sudah mulai tumbuh, ini, dan ekornya yang panjang sudah mulai memengget. Ya, memengget. Ini kan panjang, ini pendek. Terus proses yang terakhir itu katak dewasa, di mana di tahap ini katak sudah tidak memiliki ekor. Katak akan mulai memakan serangga dan bukan lagi tanaman atau air. Oke, lanjut. 2. Berdasarkan studi Agak besar suaranya. Berdasarkan studi literatur, maka ditemukan bahwa katak, kupu-kupu, kecoa, maupun nyamuk mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang hampir mirip. Proses ini dalam istilah biologi disebut dengan metamorfosis. Lalu, apakah metamorfosis itu? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur dalam kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Oke. Dari penjelasan temennya yang katak ini, kenapa Mbak gugup ya? Ada pertanyaan atau tidak nih? Menarik sih menurut saya penjelasannya Mbak Tri ini. Udah jelas atau belum? Jelas atau belum? Belum. Monggo Mbak Citra.
Itu setelah berubah menjadi kakak, apakah kakak akan tetap berada di air atau berada di darat? Nah, coba dijawab. Ya, apakah kalau sudah tumbuh dewasa si katak ini tetap di dalam air atau di darat? Tuh. Boleh, silakan. Setelah menjadi dewasa, katak menghabiskan sebagian besar hidupnya di daratan dan kembali ke perairan untuk berkembang biak. Tuh, jawabannya. Jadi di tahap dewasa, katak itu sebagian besar hidupnya dihabiskan di darat. Kalau mau berkembang biak lagi, baru dia kembali ke air gitu ya. Jelas Mbak Citra? Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Untuk jawaban yang disampaikan kelompok katak yang nomor 2 sama atau tidak? Sama, tidak ada perbedaan jawabannya. Oke. Kalau begitu beri tepuk tangan untuk kelompok katak ya. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, silakan nyamuk. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nyamuk akan menjelaskan hasil diskusi kami. Pertama itu siklus nyamuk. Yang pertama dari nyamuk dewasa dia akan bertelur. Telur biasanya diletakkan secara berkelompok pada permukaan air yang tenang, seperti kolam atau genangan air. Yang kedua, setelah bertelur, dia akan menjadi larva. Larva memiliki tabung pernapasan yang menonjol dari bagian bawah tubuhnya dan terhubung ke permukaan air melalui pernapasan. Selanjutnya, dia akan berubah menjadi pupa. Pupa memiliki bentuk yang mirip dengan Aedes. Dengan kepala dan tubuh yang terpisah, mereka juga berkembang di dalam air. Selanjutnya, dari pupa dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk memiliki tubuh yang ramping dengan sayap yang seragam. Mereka aktif pada malam hari dan dapat menular penyakit seperti demam kuning dan filariasis. Saya akan menjelaskan nomor 5. Analisislah apa saja yang membedakan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna mengalami perubahan wujud yang signifikan, sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada metamorfosis sempurna memiliki 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa atau kepompong, dan dewasa atau imago. Pada metamorfosis tidak sempurna memiliki 3 tahapan saja, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Pada metamorfosis sempurna, kerangka telur atau eksoskeleton hewan berubah dan diganti dengan bentuk yang baru. Pada metamorfosis tidak sempurna, eksoskeleton hewan akan tetap ada sepanjang hidupnya. Oke, ada pertanyaan tidak? Boleh, silakan. Itu dari telur langsung ke nyamuk atau dari telur ke larva? Larva. Dari telur ke larva itu hanya butuh waktu 2-4 hari saja. Oke, ada lagi pertanyaan? Apakah nyamuk bisa Angkat tangan dulu sayang, ya. Monggo. nyamuk bisa bertelur jika tidak ada air?
Nggak ngomong. Ya dijawab aja Mbak, nggak apa-apa. Mbak berarti penasaran banget nih Mas Sukri. Kalau nggak ada air bisa nggak telur dia? Bertelur bisa nggak si nyamuknya ini? Monggo Mbak. Gak bisa kayaknya. Ya. Oh mau bantu jawab. Kelompoknya dulu deh. Oh ya ini ya kelompoknya. Oh salah Ibu, nunjuknya ke situ. Silakan Mbak. Tidak, nyamuk tidak bisa bertelur jika tidak ada air. Tuh. Tidak, nyamuk tidak bisa bertelur. Aduh, kalau tidak ada air. Ada lagi? Cukup? Mas Eko? Nggak penasaran lagi? Oke. Nah, sebagai penjelasan tambahan atas pertanyaan temennya tadi, nyamuk ini sebagai pengetahuan mereka tergolong jenis hewan yang hidup di daerah tropis sebagian besar. Karena daerah tropis itu genangan airnya biasanya lebih mencukupi daripada wilayah-wilayah lain. Kalau yang gurun kan kurang air tuh, jarang ditemukan nyamuk. Kemudian di daerah kutub ada nggak? Kira-kira terlalu dingin walaupun dia banyak air. Kemudian di daerah 4 musim ada nggak nyamuk? Tergantung cuaca, boleh ya bisa gitu ya. Jadi dia nyamuk ini banyak ditemukan di daerah yang wilayah iklimnya tropis. Itulah kenapa kayak penyakit demam berdarah, malaria dan lain sebagainya itu banyak ditemukannya di benua-benua yang iklimnya tropis gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, si nyamuk ini tergolong metamorfosis apa? Sempurna karena dia melalui empat tahap siklus. Kemudian terdiri dari telur, yang keduanya larva, terus ada pupa, baru jadi nyamuk dewasa. Bisa dibedakan antara nyamuk dewasa dengan nyamuk yang masih kecilnya gitu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hampir memasuki tahap akhir proses pembelajaran kita ya. Karena ini masih tidak mau bekerja sama, jadi saya minta bantuan satu perwakilan kelompok untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Boleh? Kelompok kecoa ya? Coba disimpulkan hari ini kita belajarnya gimana? Ngadek kata temannya. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan simbolan hasil diskusi berdasarkan tujuan pembelajaran hari ini. Setiap makhluk hidup mengalami perkembangan dan pertumbuhan mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan melakukan perkawinan atau perkembangbiakan untuk melanjutkan hidup dan meneruskan atau ulang lagi nggak apa-apa. Kalau gugup. hewan melakukan perkawinan atau perkembangan untuk melanjutkan hidup dan meneruskan keturunannya atau generasinya. Ada beberapa cara hewan melakukan perkembangan. Perkembangbiakan diantaranya bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Oke, silakan duduk Mas Soleh. Ada lagi yang mau bantu menyimpulkan satu lagi perwakilan kelompok? Silakan Mbak Citra. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan tertentu mengalami perkembangan dan pertumbuhan secara seksual dan aseksual dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kemudian juga mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, itu ya hasil kesimpulan pada hari ini ya. Yang pertama, bahwa proses tumbuh kembang makhluk hidup terutama untuk hewan-hewan tertentu yang sudah kalian pelajari ini banyak perbedaannya ya, dari si cacing yang dia membelah diri, kemudian si katak
yang bermetamorfosis, yang hidupnya di darat tapi pindah ke air untuk berkembang biak gitu ya. Yang awalnya alat pernapasannya insang berubah jadi paru-paru, kemudian si kecoa yang dia mengalami metamorfosis tapi tidak sempurna. Terus ada si kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna bersama dengan si nyamuk. Itu yang bisa kita simpulkan pada hari ini. Nah, sekarang saya mau merefleksikan apa yang sudah diperoleh pada hari ini. Kira-kira nih, pelajarannya menyenangkan atau tidak nih yang hari ini nih? Menyenangkan. Menyenangkannya di bagian mana? Coba satu orang perwakilan bantu jelasin. Langsung nunjuk, giliran rame-rame mau. Satu orang, menyenangkannya di bagian apa? Bagian apa? Menyusun siklus. Terus apa lagi? Mengenai gambar. Apa? Angger langsung geli deh. Sama aja pikir Angger gitu ya. Oke. Nah, selama belajar tadi ada nggak temennya yang nggak aktif? Ada, Angger lagi. Ada nggak yang nggak aktif? Maksudnya cuma tengah-tengah aja sampai terakhir pelajaran. Aktif semua. Nah, ada yang ngantuk nggak? Enggak. Oke. Kemudian yang membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna tadi apa ya salah satunya? 4 siklusnya berbeda. Iya, 4 siklusnya berbeda. Terus apa lagi tadi? Perubahan wujudnya berbeda. Nah, hari ini kita metode belajarnya pakai metode apa? Diskusi. Kemudian menurut kalian mempelajari materi hari ini penting atau enggak? Penting. Pentingnya apa? Tuh satu orang. Giliran satu orang nggak mau loh. Satu aja coba apa? Pentingnya kenapa? Karena giliran sendiri nggak mau. Karena apa, Ger? Pentingnya kenapa, Ger? Agar dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada hewan-hewan. Oh, pertumbuhan dan perkembangan hewan-hewan gitu ya. Apalagi pentingnya kenapa belajar ini? Menganalisis pertumbuhan perkembangan siklus-siklus hewan tertentu. Jadi pentingnya awalnya nggak tahu si cacing planaria ini gimana prosesnya udah tahu. Ya, terus istilahnya ya. Nah, tuh udah tahu awalnya nggak tahu namanya apa, sekarang paham. Nah, terakhir ada tantangan nggak waktu belajar ini tadi? Ada, coba disebutin apa? Oh, tantangannya waktu presentasi. Kenapa waktu presentasi? Gugup, malu. Oke. Artinya kedepannya pembelajaran ini bisa kita terapkan lagi ya. Salah satunya biar melatih keberanian kalian waktu presentasi ke depan. Seperti itu ya? Oke. Sebagai evaluasi nanti saya kirim link Google Form untuk kalian kerjakan. Cuman takut waktunya nggak cukup. Nanti saya kirim ke Mbak Tri Marlisa sebagai evaluasi ya. Kalian jawab pertanyaannya di situ, kemudian disubmit biar saya tahu hasilnya nanti gimana gitu ya. Nah, dan saya ingatkan lagi untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke materi tentang metabolisme. Nah, plus kita akan membahas hasil evaluasi yang dilakukan pada hari ini. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Cukup ya. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan.